warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, walaupun keadaannya masih dalam suasana pandemi COVID-19, tapi kita masih diberi kenikmatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya saya bersama kedua rekan saya bisa memberikan sedikit ilmu mengenai pentingnya komunikasi interpersonal di era komunikasi digital dalam pergaulan generasi milenial, khususnya di Kabupaten Cianjur. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yesi Sri Utami MIKOM selaku dosen pengampu dalam mata kuliah komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Perkenalkan, nama saya Fira Nur Asih. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Putra Indonesia Cianjur. Pada fokus pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait komunikasi interpersonal, yang kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini komunikasi digital tidak bisa lepas dari kehidupan individu masyarakat. Aktivitas dan komunikasi digital sangatlah berdampingan. Hal ini karena kita sebagai individu menerima setiap perkembangan teknologi digital yang terus berkembang. Lalu seberapa penting komunikasi interpersonal bagi kita yang menggunakan komunikasi digital sebagai pendamping aktivitas sehari-hari? Mari kita simak terlebih dahulu apa itu komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal terjadi ketika dua individu terlibat dalam proses komunikasi. Dalam arti yang lebih luas, komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang berkaitan dengan peristiwa pribadi, keluarga, organisasi, sosial, nasional, dan internasional antara dua orang yang berada di tempat yang sama. Berkomunikasi secara interpersonal merupakan kebutuhan dasar kelangsungan hidup manusia. Orang-orang melakukan komunikasi antar pribadi tidak hanya di rumah atau di kantor, tetapi juga saat mereka berjalan, berpergian, bekerja, berbelanja, membaca koran, atau menonton permainan dan film. Umumnya, komunikasi antar pribadi berlangsung melalui percakapan tatap muka. Namun, ini dapat berupa percakapan melalui telepon secara individu melakukan secara emosional. Joseph De Vito menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau kelompok kecil yang memberikan efek umpan balik atau feedback. Menurut Wood, karakteristik komunikasi interpersonal ada 8 karakteristik. Yang pertama, selektif. Kita tidak mungkin berkomunikasi secara akrab dengan semua orang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita berusaha untuk membuka diri seutuhnya hanya dengan beberapa orang yang dikenal baik. Yang kedua, sistematis. Dikatakan bersifat sistematis karena ia terjadi dalam sistem yang bervariasi. Komunikasi terjadi dalam konteks yang mempengaruhi peristiwa dan makna yang melekat terhadapnya. Terdapat banyak sistem yang melekat pada sistem komunikasi interpersonal. Setiap sistem mempengaruhi apa yang kita harapkan dari orang lain. Cara manusia berkomunikasi sangat beragam dan bervariasi. Yang ketiga, unik. Pada tingkatan yang lebih dalam, komunikasi interpersonal sangat unik. Pada interaksi yang melampaui peran sosial, setiap orang menjadi unik dan oleh karena itu menjadi tidak tergantikan. Yang keempat, prosesual. Komunikasi interpersonal adalah proses yang berkelanjutan. Hal ini berarti komunikasi senantiasa berkembang dan menjadi lebih personal dari masa ke masa. Hubungan persahabatan dan hubungan romantis dapat tumbuh lebih dalam atau lebih renggang seiring berjalannya waktu. Hubungan dalam lingkungan kerja juga dapat berkembang dari masa ke masa. Yang kelima, transaksional. Pada dasarnya, komunikasi interpersonal adalah proses transaksi antara beberapa orang. Ketika bercerita sesuatu yang menarik pada seorang teman, mungkin ia akan tertawa. Atau ketika atasan di kantor menjelaskan sebuah gagasan, Anda mengangguk sebagai tanda kalau Anda paham. Atau ketika dimarahi oleh orang tua, bisa jadi kepala Anda tertunduk sebagai tanda rasa bersalah. Lalu individual.
Kita mengetahui bahwa bagian terdalam komunikasi interpersonal melibatkan manusia sebagai individu yang unik dan berbeda dengan orang lain. Selanjutnya, pengetahuan personal. Komunikasi interpersonal membantu perkembangan pengetahuan personal dan wawasan kita terhadap interaksi manusia. Agar dapat memahami keunikan individu, kita harus memahami pikiran dan perasaan orang lain secara personal. Dan yang terakhir, menciptakan makna. Komunikasi interpersonal adalah berbagi makna dan informasi antara dua belah pihak. Kita tidak hanya bertukar kalimat, tetapi juga saling berkomunikasi. Kita menciptakan makna seperti kita memahami tujuan setiap kata dan perilaku yang ditampilkan kepada orang lain. Nah, itu sedikit pengertian mengenai komunikasi interpersonal. Selanjutnya, rekan saya Anissa Safira dan Dita Lestari akan membahas pentingnya komunikasi interpersonal di era komunikasi digital dalam pergaulan generasi milenial khususnya di Kabupaten Cianjur. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Anissa Safira. Sikap contoh pentingnya komunikasi interpersonal dalam komunikasi digital ini ternyata ada beberapa aspek. Di antaranya 1. Menyimak. Menyimak atau mendengarkan secara aktif sebenarnya bukan keterampilan yang mudah untuk dilakukan. Apalagi di generasi milenial saat ini yang serba digital, sebelum memutuskan suatu tindakan atau ikut berkontribusi terhadap isu apapun itu, kita perlu menyimak terlebih dahulu apa yang sedang terjadi. Poin yang kedua yaitu komunikasi secara efektif, di mana pesan yang kita tuliskan, entah itu via email, chat message, dan berkomentar di media sosial merupakan cerminan diri kita bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Oleh karena itu, pemilihan kata yang tepat, kalimat yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca yang dituju merupakan salah satu skill komunikasi interpersonal yang harus kita miliki saat ini. Yang ketiga ada empati. Seseorang yang memiliki empati mampu memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh orang lain. Tak heran bila orang-orang dengan kemampuan interpersonal ini selalu membawa suasana yang positif bagi lingkungannya dimanapun ia berada. Biasanya orang dengan empati tinggi mudah bergaul dan memiliki banyak teman loh. Nah, hubungannya empati dengan komunikasi digital ini, dengan empati yang tinggi kita juga akan terhindar dari tingginya kasus cyberbullying yang ada. Kita akan berpikir 2 kali atas tindakan tersebut. Yang keempat ada problem solving. Ada istilah yang mengatakan life won't be without problems. Itulah sebabnya keterampilan interpersonal ini penting sekali. Seseorang dengan orientasi problem solving yang baik biasanya memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan bernalar logis. Pula dibutuhkan karakter ulet dalam memecahkan setiap permasalahan apapun itu. Nah, yang terakhir ada leadership. Leadership adalah salah satu contoh interpersonal skill yang mengintegrasikan beberapa skill sekaligus di dalamnya. Seseorang dengan kemampuan kepemimpinan atau leadership yang baik biasanya memiliki empati, dapat diandalkan, mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif, dapat menyimak dan mendengarkan secara aktif, memberikan feedback atau kritik yang membangun dengan cermat dan tepat. Bahkan, mungkin mahir membujuk atau bernegosiasi dengan orang lain agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tak diragukan lagi, seseorang dalam leadership yang baik mampu bekerja sama dengan orang lain. Kerja tim yang biasa-biasa saja bisa menjadi kerja kolaborasi yang apik karena leadership yang baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dita Lestari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Lestari Kusworo. Di era digital saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali orang, terutama kaum milenial, yang lebih memilih untuk berkomunikasi melalui media digital karena banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh media online. Salah satunya adalah Internet Relay Chat atau yang biasa disingkat sebagai IRC. Adalah salah satu bentuk dari media digital yang menawarkan kemudahan untuk berkomunikasi interpersonal. Dari sekian banyaknya kemudahan yang diberikan, terdapat beberapa risiko yang harus kita hadapi. Salah satunya adalah perilaku yang tidak sehat di media digital saat ini. Terdapat beberapa risiko dari perilaku tidak sehat yang harus dihadapi.
Di antaranya pertama, abuse of anonymity atau penyalahgunaan anonimitas. Keadaan tanpa nama yang menjadi salah satu masalah komunikasi internet dengan bertindak bukan seperti dirinya sendiri. Yang kedua adalah dishonestly atau ketidakjujuran. Banyak pengguna internet yang memasukkan identitas mereka. Tidak hanya memasukkan identitas mereka, banyak dari mereka yang memasukkan sifat mereka agar terlihat lebih baik dan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, addiction atau kecanduan. Tidak hanya orang dewasa, bahkan saat ini, anak-anak dapat dengan mudah mengakses berbagai hal melalui media digital. Di antaranya game online yang tidak sedikit memberikan kecanduan bagi para penggunanya. Media sosial merupakan salah satu bentuk media online yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk berkomunikasi dengan orang lain. Terdapat beberapa karakteristik media sosial. Yang pertama bersifat konvergen, yaitu menyatukan media komunikasi digital dan elektronik yang didorong teknologi komputer. Yang kedua, pengiriman pesan yang cepat. Ketiga, tidak terikat waktu. Keempat, ruang elektronik yang disediakan sangat luas. Kelima, adanya interaktivitas atau komunikasi banyak arah dengan banyak sumber dan banyak penerima. Yang keenam, berpusat pada pembaca, sehingga media interaktif memberi peluang bagi pengguna untuk mengambil informasi yang relevan.